Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Tentunya harapan kita selalu sehat selalu. Baik, di pagi hari ini kita mau ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita di pagi hari ini. Mari kita satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Telah mati bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. 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 Pertolongan kita datang daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita naikkan satu pujian lagi menyambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai memuji Tuhan lagi. Bersama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan. Dengan hati yang gembira, bersukacita dalam Tuhan. Dengan hati yang gembira, bersukacita dalam Tuhan. Semua bernyanyi, ayo. Semua bernyanyi sambil menari putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Puji nama
kekasih di dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Pribadi Santosa, dalam ibadah online hari ini. Senang sekali berjumpa dengan Anda, dan doa saya agar Anda semua diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita semua mau belajar tentang perkataan yang bijak di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Karena kata-kata bijak berasal dari hati yang bijak dan dapat mendatangkan mujizat sesuai firman-Nya. Perkataanmu mempunyai kuasa membangun atau menghancurkan dirimu dan sesamamu. Hari ini tema khotbah saya adalah kata-kata bijak. Diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan buat saudara semua di rumah. Markus 7 ayat 24 sampai 30 berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata bijak biasanya berasal dari orang bijaksana, bukan orang sembarangan. Orang pintar belum tentu bijak, tetapi orang bijak pastilah pintar. Orang bijak menurut Matius 7 ayat 24 adalah orang yang mendengar perkataan Kristus dan melakukannya. Itu berarti orang bijak itu mendengar firman dan beriman. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Orang bijak walaupun banyak tantangan, ia tetap mempraktekkan imannya sehingga dia mengalami mujizat. Mari kita lihat perempuan Siro-Fenisia dalam perkataan bijaknya. Saudara, diceritakan ada seorang perempuan, Matius 15 ayat 21 menyebut perempuan Kanaan. Tapi Markus mengatakan perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia. Semuanya ini melengkapi saudara-saudara. Saudara, Fenisia adalah bagian dari Syria, sebuah provinsi dari kerajaan Romawi. Bisa jadi itulah sebabnya timbul istilah Siro-Fenisia, yaitu gabungan dari Syria dan Fenisia. Tirus dan Sidon adalah kota-kota di Fenisia yang merupakan bagian dari Syria. Anda bisa melihat di peta. Perempuan Siro-Fenisia yang disebut dalam Markus 7 ayat 26 itu juga disebut orang Kanaan. Karena penduduk awal Fenisia adalah keturunan Kanaan. Karena ia disebut orang Yunani, kemungkinan besar ia keturunan orang Yunani dalam Markus 7 ayat 26. Saudara kalau melihat ada istilah anak-anak, ini menunjuk kepada bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan. Yesus diutus terutama untuk bangsa Israel terlebih dahulu. Kedua, istilah anjing memang sedikit kasar dan merendahkan, sebutan untuk orang-orang Yahudi. Sebutan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus untuk orang bukan Yahudi dalam bentuk penghinaan karena mereka tidak mengindahkan Allah, menyembah berhala dan hidup secara najis. Kristus di sini hanya menyampaikan bukan dalam bentuk pelecehan, melainkan menggunakan dialek setempat, di mana perempuan itu yang tinggal di wilayah berbatasan dengan Israel sudah mengetahui, sehingga bukanlah sesuatu yang mengejutkan baginya. Nah saudara, perempuan itu sangat sedih
karena anak perempuannya tersiksa karena kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara bisa lihat dari Matius 15 ayat 22. Jika direnungkan, mungkin Anda dapat merasakan penderitaan ibu tersebut ketika anaknya disiksa di depan matanya oleh setan, tetapi tidak seorang pun dapat menolongnya. Karena kasihnya kepada anaknya, ibu itu tidak bersungguh-sungguh, tetapi mencari jalan keluar untuk menolong anaknya. Jadi dalam situasi yang sangat menyesakan, ibu itu tidak pernah mengeluh, tetapi dia mencari jalan keluar. Setelah mendengar tentang Yesus ada di Tirus, karena kedatangan Yesus tidak dapat dirahasiakan, itu saudara bisa baca Markus 7 ayat 24. Ibu tersebut mengikuti Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus. Ada kemungkinan besar ibu tersebut mendengar kabar tentang Yesus yang melakukan banyak mukjizat dan timbul iman dan pengharapan. Pada waktu tersungkur, ibu tersebut memohon belas kasihan sambil berteriak. Matius 7 ayat 23. Minta pertolongan Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Tapi apa yang didapat saudara? Respon Tuhan Yesus pada mulanya adalah tidak menjawab. Tetapi kemudian ia berkata dengan nada menolak ibu tersebut. Kata-kata Yesus dalam Matius 15 ayat 26 sangatlah merendahkan ibu tersebut. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Memang saudara-saudara, prioritas Yesus datang ke muka bumi ini untuk bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tetapi ibu tersebut tidak merasa tersinggung karena ia sangat mengasihi anak perempuannya dan tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong anaknya. Walaupun ibu tersebut direndahkan, tetapi kekuatan kasih dan iman di dalam diri seorang ibu tidak memperdulikan hinaan dari siapapun. Ibu itu menjawab dengan kerendahan hatinya, menanggapi kata-kata Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada kebiasaan saudara-saudara makan orang Yahudi. Kebiasaan makan orang Yahudi waktu itu yaitu makan dengan tangan. Pada saat selesai makan, tangan mereka berminyak karena daging yang dipegangnya dengan tangan. Untuk menghilangkan minyak di tangan, biasanya mereka memakai remah-remah roti untuk membersihkannya. Kemudian berkas remah roti itu dibuang. Perkataan ibu tersebut melambangkan dirinya seekor anjing yang makan sisa remah-remah roti yang jatuh dari meja orang Yahudi. Mendengar perkataan ibu tersebut, saudara tahu Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergi sekaranglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dalam Markus 7 ayat 29. Ternyata saudara-saudara, perkataan ibu tersebut keluar dari hati yang penuh iman dan pengharapan kepada Yesus. Kekuatan kasih dalam diri seorang ibu menghasilkan iman dan pengharapan penuh kepada Yesus yang mengakibatkan mukjizat tersebut. Walaupun ada tantangan dan direndahkan, ibu tersebut tidak peduli. Ia maju terus mendapatkan belas kasihan Yesus. Melihat dan mendengar perkataan ibu tersebut yang berasal dari hati yang mengasihi dan iman yang sungguh, maka Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari sanamu. Saudara, perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, ternyata perkataan bijak ibu tersebut bisa mendatangkan mukjizat kesembuhan tanpa Yesus datang kepada anak perempuannya. Kuasa Tuhan terjadi karena perkataan yang rendah hati yang berasal dari iman yang sejati. Saudara, pelajaran dan pertanyaan kepada kita semua pada hari ini. Mari kita introspeksi, apakah perkataanmu bijak, penuh kasih yang mengandung iman dan memberkati orang lain? Atau perkataanmu mendatangkan kutuk untuk dirimu dan orang lain di dalam menghadapi masalah? Yang kedua, apakah imanmu tetap tegar senantiasa berharap kepada Tuhan dalam doamu ketika doamu tidak dijawab-jawab
dan engkau direndahkan. Saudara, hati yang penuh kasih dan dari iman melahirkan kata-kata bijak yang mendatangkan mujizat. Ingat saudara-saudara, kata bijak tidak bisa terjadi secara instan. Harus ada kasih yang ada dalam diri kita. Belajarlah dari hal kecil saat ini dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitarmu. Jika Anda merasa tidak mampu, berdoalah minta kemampuan itu dari Yesus, sumber kasih itu. Kemudian belajarlah dengan tekun dalam membangkitkan kasih dan imanmu lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan membentuk dan menolongmu untuk bisa seperti perempuan Kanaan. Saudara-saudara, selamat berlatih. Mari kita berdoa untuk pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami diingatkan perkataan kami bisa menghancurkan diri kami dan orang lain, tetapi juga bisa mendatangkan kuasa penyembuhan. Kami belajar hari ini bisa mengeluarkan perkataan-perkataan bijak. Tolonglah kami Tuhan karena kami tidak mampu. Seringkali kami panik lebih dahulu di dalam menghadapi masalah, dan kata-kata kami tidak menjadi berkat tetapi menjadi kutuk. Hari ini kami belajar dan mampukan kami, khususnya kami semua yang nonton ibadah online ini di rumah masing-masing. Jikalau hari ini Tuhan ada mereka terteguh oleh firman-Mu, Tuhan tolong mereka supaya mereka mempunyai kata-kata yang bijak di dalam hidupnya menghadapi setiap masalah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan tabur lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah online ini, mari semua jemaat GJKI Sunter dan yang menyaksikan ibadah online ini, kita mau menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Kristus dan tadakanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara semua yang menonton khotbah online ini di rumah masing-masing. Dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, usai ibadah ini, saudara bisa berdoa syafaat di tempat Anda masing-masing bersama keluarga atau teman saudara. Pokok doa syafaat, pertama saudara berdoa untuk bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan jajarannya supaya diberi hikmat dalam memimpin bangsa ini keluar dari krisis COVID-19 dan ekonomi. Kita doakan juga menteri-menteri yang membantunya,
supaya menjadi kesatuan dalam memimpin negara ini. Yang ketiga, doakan dokter-dokter dan perawat yang merawat pasien COVID-19, juga rumah sakit dalam kebutuhan untuk menampung pasien tersebut. Kemudian saudara, doakan hamba Tuhan, majelis sekaligus jemaat GJKI Sunter, GJKI Agape, dan GJKI Nasional. Kemudian saudara bisa saling mendoakan secara pribadi di antara kelompok-kelompok saudara. Usai doa syafaat, mari saudara kita akan sharing kelompok dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, menurut Anda bagaimana perempuan Sirofenisia ini bisa mempunyai perkataan bijak walaupun menghadapi banyak tantangan? Terdapat dalam Markus 7 ayat 26 dan 29. Yang kedua, apa tantangan perempuan Sirofenisia untuk mendapat mujizat kesembuhan untuk anak perempuannya? Yang ketiga, bagaimana perkataan saudara sendiri dalam keadaan hidup sehari-hari dan menghadapi situasi sekarang ini? Sharing kelompok dan kemudian saling mendoakan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but on day three, Jesus rose again. Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died.